Nabi yang dinubuatkan dalam nubuat ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak satupun dari mereka yang pernah mengaku sebagai Nabi yang dijanjikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Tidak diragukan lagi, terdapat banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab. Namun dalam kutipan ayat Al-Quran tadi, Taurat dan Injil telah disebutkan secara khusus karena Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam adalah tokoh-tokoh yang terkemuka di antara semua nabi-nabi Bani Israel. Umat Islam memandang Alkitab sebagai kitab suci dan wahyu ilahi, dan sang pembawanya adalah orang yang benar. Dan berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan pernyataan tersebut. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Al-Quran Juz 2 ayat 137. Tentu saja umat Islam menganggap kitab suci Kristen sudah mengalami penyisipan atau interpolasi. Namun interpolasi masih menyiratkan bahwa Bible masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Prinsip bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kesaksian kepada kebenaran untuk semua wahyu sebelumnya memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia, sekaligus bagi persatuan umat manusia. Dan fakta bahwa nabi-nabi sebelumnya memberi kesaksian kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW menjadi kesaksian yang lebih kuat lagi bagi kebenaran Islam dan bagi persatuan agama-agama. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nabi yang dinubuatkan dalam nubuat ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak satupun dari mereka yang pernah mengaku sebagai nabi yang dijanjikan di sini. Kita membaca dalam Injil Yohanes halaman 1 nomor 19-21 bahwa di zaman Yesus orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Ilyas, kedua Kristus, ketiga nabi yang kemasyhurannya mendunia. Hingga dalam kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Kata-kata nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus, dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Matius 11:14, halaman 17, nomor 10-13. Lebih lanjut, beliau menubuatkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman, ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi. Lukas halaman 18 ayat 8. Nabi Muhammad datang sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Petrus memberikan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah nomor 3 ayat 20-22. Kata-kata Petrus jelas menyiratkan bahwa munculnya nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus yang kedua. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius nomor 21-43. Jadi Yesus Kristus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka, Bani Ismail. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, pendiri suci Islam. Hal ini karena pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail alaihissalam terpenuhi. Aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 20. Kedua, beliau adalah nabi yang datang dengan syariat baru, syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel, termasuk Yesus dari Nazaret, dengan pengecualian Musa, membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Musa alaihissalam. Di sisi lain, secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa beliau adalah nabi seperti Musa. Sesungguhnya, kami telah mengirimkan kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Juz 73 ayat 16. Sekali lagi, ayat ini mengandung perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18 dalam kata-kata berikut. Seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seseorang semisalnya. Al-Quran Juz 46 ayat 11. Bukti ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dirinya sendiri seperti yang tertulis dalam nubuatan tersebut. Apapun yang ia dengar, itulah yang akan ia katakan atas namaku. Di dalam Al-Quran, semua surah dimulai dengan ayat dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dendan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Yesaya 21 nomor 13-17. Poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut nubuatan itu. Ini adalah yang paling penting. Nabi Muhammad SAW muncul di Arabia. Kedua, nubuatan itu berbicara tentang dia yang melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah itulah kalender Islam dimulai. Ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus secara meyakinkan telah terbukti perwujudannya pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Yang keempat, keterangan yang kuat lainnya yang mendukung Nabi Muhammad SAW kita dapati juga sebagai berikut. Dalam waktu 1 tahun, semua kemuliaan Qadar akan runtuh. Orang-orang Qadar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekah atau Qadar menderita kekalahan telak. Banyak dari pembesar mereka yang berjatuhan. Nama Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Terdapat nubuatan penting dalam Kidung Agung nomor 5 ayat 9-16. Dalam nubuatan ini, sosok yang dibicarakan di sini adalah kekasih Allah. Salah satu nama sifat dari Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, orang yang dicintai Allah. Kedua, kekasihku putih dan kemerahan. Ini adalah warna kulit Nabi Muhammad SAW. Ketiga, pemimpin di antara 10 ribuan. Kami telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin 10.000 pengikut beliau pada saat penaklukan Mekah. Poin keempat dan yang paling mencolok dalam nubuatan ini adalah nama Nabi Muhammad SAW dalam ayat 16. Bunyinya, "Yeah, he is altogether lovely." Segala sesuatu padanya menarik. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Dalam Alkitab Ibrani, kata ini tertulis Muhammad.
Nubuatan selanjutnya adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 15-17. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 12-14. Yohanes 14 ayat 26 menerangkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Keterangan ini bertentangan dengan kalimat jelas dan tidak ambigu di Yohanes 16 ayat 7, di mana Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi, yaitu maksudnya adalah kewafatan Yesus pasti akan terjadi untuk kedatangan Sang Penghibur. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yohanes dipenuhi Roh Kudus bahkan sebelum Ia dilahirkan. Lukas 1 ayat 14. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya menemui Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Matius 3 ayat 16. Dengan demikian, Roh Kudus tidak akan mendatangi orang-orang sebelum masa Yesus. Begitu juga pada masa Yesus sendiri. Lalu apa maksud kata-kata, "Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu"? Tentunya bukanlah ditujukan kepada Roh Kudus, karena sudah umum diketahui bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Tentu akan mencemarkan beliau jika kita berpikir sedikit saja bahwa Yesus tanpa Roh Kudus. Jadi, penghibur adalah sosok lain selain Roh Kudus. Ini juga mendukung pernyataan kami bahwa ada banyak interpolasi dalam Alkitab Kristen yang ada sekarang. Hal ini sangat jelas bahwa penghibur tidak dapat berarti Roh Kudus, karena Yesus menggunakan kata ganti Dia, bukan itu, sehubungan dengan penghibur. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.